Jakarta dan juga Cibubur. Gimana nih kabarnya hari ini? Tetap sehat dan tetap sukacita selalu dong ya. Nah puji Tuhan karena kita hari ini bisa bertemu kembali dalam kebaktian. Walaupun secara online, semua itu tidak akan mengurangi sukacita kita untuk bisa datang dan menyembah Tuhan. Yuk kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk bisa memasuki kebaktian kita pada pagi hari ini. Dipersilakan untuk kita semua bisa mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita sama-sama akan menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita untuk kita bisa menyembah Tuhan, untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Sebab Kau besar. Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami bisa datang memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami rindu untuk bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami, berikan kesungguhan hati bagi kami untuk kami bisa benar-benar datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kebaktian kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kasih Tuhan, kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Saya mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Betapa hebat, betapa kuat. Kita semua bertepuk tangan untuk Tuhan ya.
Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 86 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa Daud. Sandengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Kita bersyukur Tuhan Yesus sangat mengerti dan peduli dengan kita. Selagi masih ada kesempatan, Tuhan rindu kita juga bisa saling mempedulikan sesama kita. Saat ini kita masuk dalam pengakuan dosa. Sebelumnya kita akan berikan pujian Allah peduli. Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak sekalian, saat ini mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang merendahkan diri kami Tuhan, dengan segala kesungguhan hati kami rindu untuk bisa memohon pengampunan daripada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk kami bisa melakukan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan,
karena seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan juga menyakiti hati Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Arti Kehadiran-Mu. Mari anak-anak, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami anugerah pada hari ini. Kami boleh melakukan kegiatan kami. Kami masih bisa beribadah pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa, sebentar kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap kami, khususnya hamba-Mu yang akan membawakannya. Biarlah dia boleh menyampaikannya sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan juga setiap kami yang mendengar, biarlah kami diberikan hikmat agar dapat mengerti dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan perenungan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak semua dan juga Bapak Ibu Guru. Ya, kita bersyukur hari ini kita masih bisa mendengarkan dan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Ayat firman Tuhan pada hari ini terambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah ketemu, saya akan membacakannya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Nah, sedemikian jauh pembacaan firman kita. Kita bersyukur karena kita mempunyai Allah yang masih mengasihi kita. Nah, anak-anak, ayat yang barusan tadi kita baca mengisahkan tentang perintah Allah kepada bangsa Israel melalui perantaraan Nabi Musa. Sebelum Allah memberikan hukum-hukumnya, yang ke-10 hukum itu, Tuhan mengingatkan bahwa dialah yang mengeluarkan mereka bangsa Israel, dari tempat perbudakan. Hal ini penting sekali bagi mereka supaya mereka, termasuk keturunannya, menyadari bahwa mereka tidak dapat keluar dari tempat perbudakan dan hanya karena pertolongan Tuhanlah mereka dapat keluar dari tempat penindasan. Nah, anak-anak, bangsa Israel tentu sudah tahu siapa sih Tuhan itu bagi mereka. Bangsa Israel telah melihat siapa Allah Yahweh yang sudah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dan di dalam sepanjang perjalanan, Allah terus memperlihatkan bagaimana pemeliharaannya di tengah situasi mereka yang sangat desperate. Waktu mereka haus, Ia memberikan air untuk mereka minum. Waktu mereka lapar, Ia memberikan mana, roti dari langit untuk mereka makan. Allah hadir secara nyata di dalam hidup mereka. Nah, anak-anak, Allah yang sudah mereka tahu, Allah yang sudah mereka kenal, Allah yang sudah mereka alami, sekarang Ia datang dan mau mengikatkan perjanjian dengan umatnya. Dalam perjanjian itu, Allah akan memberikan anugerahnya kepada orang yang menerima janji itu. Sekaligus pada saat yang sama, Allah menuntut respons ketaatan dari orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Dia. Jadi, perjanjian ini adalah hubungan dua arah antara Allah dengan umatnya. Kenapa sih mereka harus taat? Dan kenapa Allah berhak menuntut ketaatan dan loyalitas yang harus direfleksikan dengan mereka menjalankan hukum ini? Karena anugerah Allah mendahului ketaatan kita kepada Dia. Bukan karena kita lebih dahulu taat kepadanya. Bukan karena kita telah melakukan segala perintahnya, lalu baru Tuhan memberikan anugerah kepada kita. Tapi, dari bagian ini kita jelas melihat bahwa Tuhan telah lebih dahulu menyertai umatnya. Barulah Dia memberikan hukumnya dan meminta ketaatan kepada bangsa Israel. Nah, anak-anak, di sini kita lihat bahwa 10 hukum Taurat itu dibuka dengan kalimat yang pendek. Tapi, kalimat ini menjadi dasar perjanjian yang diteguhkan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Dengan melakukan perjanjian ini, Allah yang mereka tahu, mereka kenal, dan mereka alami itu memberikan definisi yang penting akan siapa Dia. Akulah Allah yang telah melakukan segala karya ini. Allah inilah yang harus engkau sembah dan taati sepenuhnya. Maka setelah menyebutkan hal itu, Allah menyatakan satu batasan kepada umatnya. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, anak-anak, pada waktu itu, begitu banyak ilah-ilah yang disembah oleh bangsa lain. Ada Dagon, ilah orang Filistin. Ada Moloch, ilah orang Kanaan. Ada Baal, ada Asyera, dan ilah-ilah lainnya. Belum lagi, selama 400 tahun mereka dijajah di Mesir, ya, ketika mereka berada di perbudakan di Mesir, bangsa Israel itu melihat ada banyak ilah Mesir yang telah mengkontaminasi pola pikir dari bangsa Israel.
Itulah sebabnya Allah menegaskan di hukum yang pertama ini bahwa hanya Dialah yang patut disembah. Allah tidak boleh disejajarkan dengan ilah-ilah manapun. Nah, anak-anak, apakah dalam perjalanan hidup umat Allah untuk menyembah satu-satunya Allah itu sangat mudah dilakukan begitu saja? Kita semua tahu bahwa jawabannya tentu tidak mudah. Saya percaya kita mengakui bahwa Tuhan satu-satunya Tuhan yang benar, dan di dalam kita mengakuinya, kita menyatakannya di dalam ibadah kita. Kita memuliakan Dia dengan sesungguh-sungguhnya dalam setiap aktivitas kita. Akan tetapi, tuntutan dari hukum yang pertama ini adalah supaya kita memberikan ketaatan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam kitab Roma 1 ayat 23, kita dapat melihat bahwa dosa selalu membuat manusia memiliki kecenderungan berarah kepada penyembahan berhala. Dosa bukan hanya mendistorsi pengenalan akan Allah yang sejati, namun juga bagaimana cara yang seharusnya bagi kita untuk menyembah Allah. Manusia tahu ada Allah, bahkan mengaku menyembah Allah. Tetapi pada kenyataannya, manusia mengganti kemuliaan Allah yang patut disembah dengan sesuatu yang fana, palsu, bukan Allah. Sungguh suatu statement yang mengagetkan ya, anak-anak. Anak-anak mengenal Allah yang sejati dan menaati perintahnya dalam kehidupan kita sebenarnya mirip loh dengan 3 perasaan yang kuat yang dimiliki oleh kita manusia. Apa sih perasaan itu? Pertama adalah takut, cinta, dan percaya. Bahasa Inggrisnya adalah fear, love, and trust. Ya. Siapa sih di sini yang pernah merasakan takut? Waduh, tentu setiap kita pasti pernah dong, ya. Sebagian dari kita mungkin takut sama ular, takut sama hantu, takut nggak bisa jajan, atau takut rank turun jadi epic abadi, takut dimarahi, dan takut-takut lainnya. Kemudian, apa yang kita sukai, cintai. Sebagian dari kita mungkin mencintai binatang, atau mungkin mencintai uang, atau mencintai popularitas, mencintai ranking yang tinggi, dan sebagainya. Kemudian setelah mencintai, siapa di sini yang pernah mempercayai seorang atau sesuatu? Mungkin percaya kepada tenaga medis ya di saat pandemi seperti ini. Percaya pada teman mungkin. Percaya kepada guru, orang tua, atau hal-hal lain. Nah, pertanyaan terpentingnya di sini anak-anak adalah apa yang seharusnya? Saya ulangi. Apa yang seharusnya kita paling takuti, kita paling cintai, dan kita paling percayai dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mengatakan, yang seharusnya paling kita takuti, cintai, dan percayai, tentu adalah Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pun mengatakan hal yang sama. Di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 dan 39, Yesus berkata demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini adalah panggilan Tuhan untuk kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Nah, anak-anak, inilah yang dimaksud dengan takut, mencintai, dan percaya kepada Allah. We fear
We love and we trust our God. Namun, apabila hati kita telah bersandar kepada sesuatu yang lain, ya, sesuatu yang lain, meskipun mungkin itu bukan patung berhala, bukan dewa-dewa, tetapi melebihi segala-galanya. Melebihi segala-galanya ya. Entah itu gadget, entah itu ya mungkin game, entah itu mungkin idola-idola K-pop or anything. Kita bersandar kepada mereka, kita melebihi segala-galanya. Itulah yang disebut dengan menyembah Allah lain. Nah adik-adik, biarlah firman ini bukan hanya mengingatkan bangsa Israel, tetapi juga mengingatkan kita bahwa Allah yang kita percaya dan kita sembah itu tetap memelihara, mengatur, mengontrol, dan menguasai hidup kita. Sebab Dia telah menebus kita dari dosa melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena anugerahnya, kita menjadi milik kepunyaannya. Sehingga Allah berhak menuntut loyalitas kita sebagai umatnya yang sudah Ia tebus melalui Yesus Kristus. Tidak boleh ada di dalam hati kita yang kita cintai lebih daripada Allah sendiri. Jadi, adik-adik, marilah kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan tetap berfokus kepada Allah, mengasihi sesama kita, dan tetap percaya bahwa Dia memimpin kehidupan kita semua. Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya kepada Allah saja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman yang boleh mengingatkan kami bahwa dalam hidup kami hanya Allah saja yang patut kami sembah. Terkadang kami lalai Tuhan, terkadang kami lebih memilih hal yang mengenakkan buat kami, sehingga kami melupakan Tuhan. Dan kami lebih memilih untuk bersandar pada hal yang lebih menyenangkan diri kami. Biarlah firman ini boleh terus mengingatkan pada kami bahwa hanya Engkau sajalah yang kami harus sembah. Bahwa hanya Engkau sajalah satu-satunya andalan dan sandaran kami. Tuhan tolong kami, biarlah berikan kami kekuatan juga untuk menjalani firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak dan Bapak Ibu Guru, kita sama-sama berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, karena Tuhan boleh memberkati kami, terkhusus kami boleh bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan.
Tolonglah kami Tuhan untuk kami bisa memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Saat ini kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami terkhusus berdoa bagi sekolah kami, SMP Kristen Ketapang Jakarta dan juga Cibubur. Kami berdoa Tuhan untuk setiap program yang ada, biarlah Tuhan boleh memampukan setiap guru karyawan untuk bisa menjalankan setiap program yang ada Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk boleh ada di sekolah kami. Berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka dan mampukan mereka Tuhan untuk boleh belajar dengan baik walaupun kami saat ini belajar secara virtual. Berkati juga Tuhan untuk setiap keluarga kami masing-masing, orang tua kami dimanapun mereka berada dan apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong mereka sehingga mereka boleh mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan dan Tuhan boleh memulihkan kami semua. Kami teringat akan bangsa Indonesia kami Tuhan yang masih dilanda pandemi. Biarlah Tuhan juga boleh turut campur dalam setiap Indonesia kami ini Tuhan. Biarlah Indonesia kami boleh pulih kembali dan Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya dan juga setiap virus-virus yang ada Tuhan yang melanda Indonesia kami. Berkati setiap pemerintah yang ada, biarlah mereka juga boleh menangani setiap masalah ini dengan baik. Dan Indonesia kami boleh dinyatakan pulih dari segala apapun yang melanda Indonesia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap gereja-gereja Tuhan. Biarlah Tuhan pakai gereja kami Tuhan untuk boleh menjadi pekabaran Injil dan juga boleh menjadi teladan bagi kami semua untuk kami bisa semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu dan biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, memberikan kesehatan selalu bagi kami dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini yang kami tahu, hanya Engkau penolong kami yang sejati. Engkau Tuhan selalu memegang tangan kami dan Engkau selalu menuntun langkah kami. Dan kami aman berada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan
Dan biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami sehingga kami boleh senantiasa tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kita akan bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.